Perkenalkan, saya Rosa Sumadewi dari SMA Negeri 19 Bandung. Saya Rizal Aminullah dari SMA Negeri 1 Bandung. Saya Neti Susanti dari SMP Negeri 35 Bandung. Kami akan mendemonstrasikan teknik coaching dalam supervisi akademik. Salam guru penggerak. Bu Neti. Waalaikumsalam Bu Rosa, apa kabar? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Bu Neti baik ya. Iya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Itu Bu, saya akan melaksanakan coaching kepada salah satu rekan kerja saya. Oh baik, kalau begitu sudah sampai di mana nih persiapannya ya? Mungkin kita akan diskusi apa yang sudah Ibu persiapkan ya untuk nanti melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya pertanyakan barangkali, boleh Bu? Baik Bu, boleh. Boleh. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan ingin memaksimalkan potensi dari rekan kerja saya ini. Baik ya, berarti Ibu sudah akan menerapkan prinsip coaching ya, baik kemitraan, proses kreatif atau memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, kemudian di antara prinsip coaching yang akan Ibu sampaikan barusan itu, kira-kira ada bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin nanti diobservasi Bu? Saya ingin mengobservasi dari sisi proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi dari coaching yang saya bina nanti. Baik, jadi proses kreatifnya mungkin ya yang nanti bisa saya observasi ya di dalam pelaksanaan coachingnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nanti indikator tercapaian dari tujuan pengembangan tersebut kira-kira apa nih yang Ibu harapkan? Harapannya teman coaching saya ini bisa menemukan solusinya sendiri dan dia bisa melaksanakan itu dengan baik. Baik ya. Baik, kalau begitu nanti Ibu juga akan secara dengan bebas ya Ibu akan melakukan penilaian dan asumsi dari nanti menggali dari coachingnya ya Bu ya. Yes. Fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi berdasarkan nanti hasil percakapan Ibu coaching dengan coaching ya Bu ya. Baik, kalau begitu silahkan Ibu untuk melaksanakan coaching ya Bu ya. Nanti saya akan coba amati, observasi, dan nanti kita bertemu lagi di aspek ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, semoga sukses ya Bu ya. Siap, lancar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Riza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Neti. sudah lama nih kita tidak melakukan kemitraan lagi nih. Betul. Aduh, hari akhir-akhir Mana ini. aja ini? Akhir-akhir ini saya lagi hektik nih Bu, dan lagi kurang nyaman setelah saya pindah tugas Bu. Apa coba yang barangkali kita mau sharing, boleh diceritakan? Boleh Bu. Kebetulan nih, kebetulan banget hari ini Ibu ada waktu ya. Saya mau sekalian ceritakan, saya kemarin baru pindah tugas ya Bu. Gak tahu kenapa saya merasa di tempat kerja saya yang baru ini saya merasa kurang nyaman begitu ya Bu ya. Kurang nyaman karena ada beberapa hal yang tidak sesuai ekspektasi yang saya berikan begitu. Jadi ya kurang nyaman aja sih Bu. Baik, jadi kita mau membicarakan tentang bagaimana pertemuan ini bisa mencari solusi ketidaknyamanan ini bisa Betul. jadi nyaman gitu ya. Betul. Baik, kalau begitu boleh diceritakan dari sisi mana ketidaknyamanan itu terjadi? Mungkin ya awalnya itu karena saya baru pertama kali masuk. Orang baru begitu ya? Orang baru seperti itu. Yang namanya orang baru itu saya akan lebih senang ketika Bu, kita diterima atau ada penerimaan yang baik gitu ya. Iya Bu. Tapi ketika saya masuk di sana
sudah ada beredar gosip yang tidak sedap terkait saya gitu ya, dan saya juga tidak tahu menahu itu dari mana asalnya. Terus kemudian kami, tidak hanya saya Bu, ada beberapa teman-teman kami yang baru merasa kurang dilibatkan lah seperti itu ya Bu ya, dalam setiap kegiatan seperti itu. Mungkin itu sih Ya. yang saya rasakan ya Bu ya. Jadi Bapak dan teman-teman ini merasa ketika potensi Bapak dan teman-teman banyak sebetulnya, tapi tidak dilibatkan, itu sebetulnya intinya ya, dengan masalah-masalah yang beredar itu, walaupun belum tentu itu adalah masalah yang benar begitu ya. Betul. Mungkin saya nyadar juga, mungkin karena kami baru, jadi ya memang harus belajar atau mengenal lingkungan terlebih dahulu mungkin ya. Saya rasa seperti itu. Tapi tetap saja ya Bu, sebagai pekerja gitu ya, sebagai pegawai, kami mengharapkan sikap yang sama begitu, sikap yang adil. Ya. Seperti itu. Lalu apa yang Bapak dan teman-teman lakukan untuk menghadapi masalah ini? Yang sudah dilakukan apa? Kalau yang sudah saya lakukan itu adalah kami ya mengerjakan tugas utama kami sebagai pendidik dengan sebetul-betulnya, sebenar-benarnya gitu ya. Saya ngajar itu pol gitu Bu, pol dalam artian saya mengajar betul-betul serius gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin pas hari guru itu saya mendapatkan apresiasi dari siswa sebagai guru yang baik lah gitu ya, yang terbaik atau yang inspiratif seperti itu. Dan itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kebanggaan. Iya, bagus sekali. Ini sebuah terobosan yang bagus ya, menampilkan. Jadi Bapak dan teman-teman menampilkan diri Bapak yang sesungguhnya, dan tidak perlu ada pujian, tidak ada reward apapun, tapi dilakukan ya. Dan ternyata reward itu didapatkan dari murid-murid gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi mengingatkan ya, sekaligus mengingatkan teman-teman lama mungkinnya yang sudah ada di sana, bahwa ternyata ini punya potensi loh gitu ya. Nah, lalu kira-kira nih, karena masih ada perasaan tidak nyaman itu ya, apa yang akan Bapak dan teman-teman lakukan kira-kira? Mungkin karena kenyamanan itu berasal dari yang ngerasakan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi mungkin yang coba saya lakukan, saya jadi kepikiran, yang mungkin saya lakukan karena kenyamanan itu berasal dari diri saya sendiri. Saya akan membuat dirinya saya nyaman dulu saja gitu ya. Caranya mungkin saya mau membangun komunikasi sama teman-teman yang bisa saya ajak ngobrol mungkin ya Bu ya, dengan teman-teman yang satu frekuensi dulu. Mungkin kita membuat komunitas kecil mungkin ya, untuk teman ngobrol, mungkin teman olahraga, mungkin seperti itu. Bagus sekali idenya. Jadi teman-teman yang bisa satu frekuensi, dan ini adalah teman-teman lama maksudnya. Teman-teman yang baru, teman baru ya. Iya. Jadi dengan bersama-sama melakukan kebaikan gitu ya, sama teman-teman baru diskusi, itu membuat suasana jadi lebih nyaman bagi Bapak begitu. Nah, ini proses ini kira-kira butuh dukungan apa nih? Mungkin butuh dukungan apa ya? Kayaknya kita butuh dukungan butuh dukungan rekan sejawat yang mengerti kita mungkin teman-teman baru. Kemudian dukungan lainnya mungkin waktu dan kesempatan kali ya Bu ya, untuk mengobrol, untuk karena saya pernah ngobrol sama teman-teman saya yang baru, ternyata yang saya rasakan juga tidak beda jauh dengan yang teman saya rasakan. Mungkin dari hal itu kami bisa mengembangkan atau membuat lingkungan yang nyaman untuk saya dan teman saya mungkin gitu ya. Bagus, ini sebuah langkah yang realistis ya. Lalu kira-kira kapan nih rencana aksi ini untuk bisa ngobrol bareng, diskusi dengan teman-teman ini dilakukan? Mungkin secepatnya Bu ya, secepatnya yang saya bisa. Saya jadi terinspirasi tadi, oh iya ya, kan
lingkungan itu yang merasakan saya sendiri bukan orang lain, yang merasakan ketidaknyamanan kan saya sendiri bukan orang lain. Jadi mungkin yang saya lakukan adalah membuat diri saya nyaman sendiri secepat mungkin, dan saya coba mengajak teman saya yang serasa mungkin ya, yang satu rasa untuk ya udahlah kita enjoy aja mungkin ya, kita lakukan hal yang kita bisa lakukan dan tidak bertentangan dengan apa peraturan lembaga gitu. Mungkin akan segera dilakukan lah Bu dalam mungkin 1 bulan ini. Saya akan coba membuat hubungan yang baik, membuat lingkungan yang baik untuk saya sendiri dan teman yang saya bisa ajak. Iya, bagus sekali langkahnya. Semoga ini bisa berjalan sukses ya. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi bagaimana kelanjutannya ya. Siap. Ini harapannya bisa berapa lama nih? Seminggu 2 minggu ini bisa? Bisa lah insya Allah. Bisa ya. Seminggu 2 minggu. Iya. Karena memang bersosialisasi itu setiap hari kan Bapak Betul. hadir bertemu dengan mereka ya. Artinya ketidaknyamanan ini harus segera diatasi nih, kalau tidak akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Betul. Ya. Iya, sementara pertemuan kita sepertinya cukup. Siap, Ya. siap. Semoga Ibu. lancar. Amin. Terima kasih juga untuk obrolan kita hari ini ya Bu ya, sangat luar biasa menginspirasi. Ternyata memang lingkungan itu kita sendiri yang rasakan, maka kita juga Betul. sendiri yang harus ciptakan. Ya. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama. obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Pertemuan selanjutnya mungkin ya Bu. Ya, selanjutnya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan nih. Kita ada pertemuan ngobrol bareng ya. Siap, siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum Bu Rosa. Tadi kita sudah coaching dan ya mohon masukannya pasca coaching ini. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu Neti, saya tadi sudah mengamati, mengobservasi pelaksanaan Bu Neti melaksanakan coaching dengan rekan sejawat ya. Ada beberapa mungkin yang saya mau tanyakan ya, berdasarkan mungkin tadi di awal juga kemarin saya berikan rubrik penilaian ya terhadap pelaksanaan observasi. Nah, kira-kira apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian begitu ya dalam pengembangan yang diinginkan Bu? Ya, dari coaching yang saya lakukan ini, saya berharap tercapai tujuan saya untuk kedua hal tadi Bu. Proses kreativitas, menemukan jawaban dan bagaimana potensi dari posisi kita terarahkan gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk melakukannya sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, aksi ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah ya Ibu sudah melaksanakan juga sesuai dengan kompetensi inti mungkin ya, dan prinsip coaching tadi ya, ada kemitraannya, kemudian kreativitas, dan juga Ibu sudah melakukan secara runut ya Bu ya, berdasarkan TIRPA ya, tujuan, identifikasi, susun rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya juga sudah Ibu gali ya dari Baik Bu, untuk tindak lanjut, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan gitu ya berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya, pengembangan kompetensi yang ingin saya lanjutkan atau perdalam itu tentang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini sepertinya butuh jam terbang nih Bu. Artinya saya akan berusaha melakukan coaching beberapa kali kepada teman-teman sejawat ataupun kepada siswa. Jadi di sana harapannya keterampilan saya bisa terasah. Baik Bu, Ibu hebat luar biasa ya. Ibu sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat. Sekarang tindak lanjut ke depan, Ibu ingin mencoba coaching dengan siswa begitu ya. Jadi sehingga siswa juga ketika ada permasalahan bisa menemukan solusi dari diri siswa sendiri. Wah, luar biasa. Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya. Untuk kedepannya mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi kalau misalnya bagaimana nih Ibu sudah coaching dengan siswa. Terima kasih mungkin Bu ya. Sama-sama Bu Rosa. Sukses ya. Selalu baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Rizal, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat Bu kabarnya. Iya,
Rencana Pak Rizal mau coaching kan ya? Betul, Iya. saya mau coaching teman saya gitu. Kita sudah janjian nanti ya Bu ya. Baik, di dalam coaching ini banyak hal yang perlu Bapak kembangkan ya, termasuk bagaimana alurnya, bagaimana kompetensinya bisa dicapai begitu ya. Nah, Bu, apa nih kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Kompetensi coaching yang saya gunakan itu yang pertama kayaknya seluruh kompetensi sama ya Baik, cukup menantang dan saya pikir Bapak saya yakin Bapak bisa. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari 3 kompetensi ini mana yang secara spesifik akan Bapak observasi? supaya Baik. Nah, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak di dalam coaching ini apa? ketika Ya, selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah saya yakin Bapak bisa. terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga nanti coachingnya lancar. Amin. Ya, assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu Mohon Rosa. maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya Bapak. Kira-kira Iya. ada waktu kosong? Boleh banget. Aduh, Saya pengen ngobrol nih Pak sama iya, Bapak. saya kaget tadi Bu Rosa menghubungi. Ada apa Bu Rosa? Ini Pak, saya tuh ada masalah gitu ya. Gimana dalam proses ini kebingungan nih Pak ya. Jadi masalah saya ini mungkin ya jadi bahwa di sekolah kita ini kan ada masuk guru bekerja sini yang baru lagi sehingga ini ada 4 guru gitu loh. Dan jadi masalah ini ada kecemburuan dari sisi yang bisa apa itu mengajar pasangan ya gitu. Saya kan laki-laki gitu, biasanya saya kebagiannya tari, saya kan maunya belajar dengan ibu seni musik. Aduh, saya bingung, ada beberapa ide tapi saya ragu untuk apa ya, mana yang terbaik begitu Pak? Oke, tadi kita lihat dulu Ibu punya masalah gitu ya. Di tahun ajaran baru ini ada beberapa guru masuk gitu ya Bu, yang asalnya tadi berapa? 2 jadi 4. Jadi 4. Iya, terus karena hal itu menyebabkan pembagian jamnya jadi lebih ini ya Bu ya, lebih banyak gitu. Jadi ada kelas yang tidak Ibu ajar, sedangkan kelas itu Ibu yang ngajarnya gitu ya. Mereka jelas gitu ya, tidak diajar oleh Ibu seperti itu. Itu masalahnya. Terus tadi Ibu juga katanya udah punya rencana gitu. Kalau boleh tahu apa aja rencananya? Bu? Jadi rencananya itu memang saya sudah bersama dengan bagaimana nih gitu ya, bagaimana kalau misalnya kita tim coaching gitu ya, supaya semua siswa satu angkatan itu bisa terfasilitasi baik yang memang ingin terlibat musik, di lupa, di tari gitu ya. Jadi kita di bagiannya 1 bulan dulu gitu ya. Jadi nanti masuk dulu nih musik, nanti misalnya setelah itu di kelas tersebut ada kemudian nanti lulus lagi itu bisa ini untuk masalah lagi nih Pak gitu. Jadi aduh kalau gitu saya keberatan gitu ya. Saya itu jadi ngajar semua kelas dong, yang kalau saya 3 kelas gitu ya. Saya harus jadi masuk semua kelas gitu ya. Jadi saya itu juga saya ini anak-anak terfasilitasi sekali dan juga rekan-rekan saya Pak ya. Itu mereka juga gitu. Oke, dari yang saya lihat Ibu tadi ada permasalahan gitu ya, kemudian Ibu sudah mencoba untuk mencari solusi gitu ya Bu ya, dengan mengobrol dengan teman-teman Amiga MP-nya terkait bagaimana kalau
kita tim teaching saja gitu ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial gitu ya. Mungkin itu bagus juga, tapi tadi ada penolakan ya Bu ya dari teman rekan sejawatnya. Nah, berdasarkan hal tersebut tadi kan dari masalah satu kemudian masalah dua gitu ya. Apa lagi yang sudah dilakukan kalau Saya coba diskusi beberapa saya mencoba mengajak mereka untuk bersama menganalisis Pak capaian pembelajaran di masing-masing seni. Saya bilang coba dianalisis semua capaian pembelajaran itu, barangkali ada CP yang bisa kita kolaborasikan sama gitu Pak. Gitu. Nah, alhamdulillah Pak di situ ada, saya lihat di analisis sama nih, di akhir itu ada pertunjukan, ada pementasan, ada pameran gitu Pak. Nah, saya coba nih, sudah kalau gitu nanti di materi ini kita bikin satu materi yang sama, yaitu manajemen seni. Saya bilang ini manajemen seni itu kan semua Pak. Jadi nanti di sana anak-anak juga ada berfasilitasi yang suka tari, yang suka musik ya, kita sampaikan gitu Pak. itu kalau katakan bagus ya, solusinya gitu ya, mengadakan satu kolaborasi gitu ya, satu kolaborasi di mana di akhir pembelajaran ada yang suatu gitu ya, yang mewadahi semua keterampilan seni gitu ya, baik itu bermusik gitu ya, seni rupa dan satu biasa gitu. Kira-kira ini apa ukuran atau indikator keberhasilan dari misalnya yang pasti jelas kan output dari siswa ya, itu mungkin saya mengharapkan siswa itu terfasilitasi sesuai dengan minat dan kebutuhan. sehingga tidak ada tadi ya kecemburuan sosial. Sebenarnya kan siswa ya Pak ya, gitu saya harus seperti itu. Iya, bagus kalau menurut saya bagus, dan itu juga yang pertama, masalah yang pertama juga tadi ekspektasi dengan hal itu ya Bu ya, dan itu tidak juga, dan nanti juga mungkin kalau ada siswa misalkan dia pelajarannya menarik tapi dia musik itu dalam pementasan akhirnya, boleh juga mungkin ya. Menurut Pak Adi, ini Pak nanti di pertunjukan itu kami sebagai guru menganalisis siapa yang kompetensinya di musik, siapa yang minatnya di tari dan rupa. Nah, ketika ini bagian musik, nanti yang nari itu memainkan si musiknya yang sudah ditampilkan dari penarinya gitu. Namun yang seni rupanya bagaimana? Oh, yang dia dari seni rupanya dia bagian kompetensi juga kompetensinya seperti itu Pak. Jadi kolaborasi. Itu luar biasa. Jadi luar biasa ternyata ibu nanti punya masalah dan gimana sekarang merasa sudah ada solusi. Ini ternyata Pak saya Pak, pokoknya ini gimana ya terkait satu kesalahan dari Bapak ini ya, menurut saya ini memang mengajarnya juga tidak ada kecemburuan sosial, sama juga fasilitasi Pak. Terima kasih Pak ya. Gimana nih rencana ibu apa solusi atau dari permasalahan ini akan diterapkan di kemudian nanti saya mau melihat nih tindak lanjut ke depannya. Kira-kira kapan nih rencananya akan dilakukan ini? Jadi hari Senin besok Pak mulai Hari Senin besok, pembelajaran Pak. luar Ya, biasa. karena kan kemarin kita sudah duduk bersama ya, Ya. kami sudah memutuskan gitu dengan tadi ya, dengan mengajar untuk secara kemampuan Mas Bidang masing-masing, kemudian nanti di akhir itu ada kolaborasi. Seperti itu kami sudah memutuskan, dan di minggu ini Pak sudah kami sampaikan Pak ke kesepakatan bersama siswa, jadi siswa tahu tidak khawatir lagi bahwa oh iya nanti saya akan mendapatkan juga nih tari ini musiknya rupanya, jadi anak-anak sudah tidak ada lagi yang mungkin akan merasa kecemburuan mereka. Jadi nanti action pembelajaran di hari Senin besok. Bagus, berarti Bu ya sudah mau dilakukan. Paling nanti Bu, saya juga tertarik dengan masalah ini gitu ya. Saya juga tertarik dengan solusi ini. Saya ingin tahu tindak lanjutnya mungkin nanti ya Bu ya. Saya
besok sudah mulai action ya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak, mungkin nanti setelah saya melakukan yang sudah saya rencanakan untuk hasilnya seperti apa saya akan keluarkan Bapak boleh ya Pak ya? Boleh, sangat boleh sekali. Baik. Kalau begitu saya Siap, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana nih tadi coachingnya tampaknya seru sekali ya dengan Bu Rosa. Luar biasa. Iya. Nah dari Bapak tadi pertemuan kita ya, bahwa kita akan menunjukkan Rosa indikator yang akan dituju. Nah bagaimana hasil pertemuan ini ketercapaian dari indikator yang tadi Bapak tentukan? Ketercapaiannya tadi saya melihat mitra saya yaitu berhasil menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dialami seperti itu. Jadi dia bisa selesai kasus ini dengan baik ya, dengan kepuasan. Baik, kalau saya tadi observasi ya Pak, ada banyak yang sampai melakukan mulai dari kompetensi, indikasinya, ini bisa dilihat dari bagaimana keseharian Bapak dan ini memberikan apresiasi terus misalnya ya. Nah itu juga sebuah hal positif yang sudah Bapak lakukan. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan mendalam, apakah sudah mendapatkan solusi dan bagaimana selanjutnya, itu saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa menggugah gitu ya. Dan satu lagi Bapak sudah mampu merangkum permasalahan atau mendudukkan permasalahan itu sehingga lebih jelas gitu ya. Nah, satu lagi pertanyaan Pak. Untuk kompetensi selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan kira-kira apa nih Pak? Kompetensi yang berikutnya yang bisa kembangkan mungkin masuk ke ini ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot karena itu saya rasa latihan praktis yang biasa unik seperti itu. Jadi mungkin Bagus Reza, betul sekali. Pengalaman ini adalah iya, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi untuk terima kasih. Jaga untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Bu Rosa, sehat? Alhamdulillah Pak. Oke, dengar-dengar saya itu Bu Rosa mau mengcoaching temannya ya. Iya betul Pak. Oke. Ya kebetulan ya teman se-MGMP juga lah Pak ya. Ini saya mau sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan observasi Bu nanti. Betul, Pak. Sebelum dilakukan coaching, saya mau menanyakan beberapa hal. Apakah boleh Bu? Masa Pak, boleh Pak. Oke. Persiapannya sudah bagaimana nih Bu untuk coaching? Ya sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk membuat ini ya Pak ya, alurnya dulu lah, skripnya dulu Pak gitu ya, sesuai dengan Tirta begitulah prinsip coaching dan potensi itu coachingnya Pak ya gitu. Ngomongin tentang kompetensi coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih? Nah, kan kalau kompetensi itu kan ada kehadiran penuh ya Pak ya, bisa kemudian juga mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang lebih spesifik saya ingin coba kembangkan itu di mendengarkan aktif Pak. Kebetulan saya ini vokal gitu Pak, jadi kayaknya kurang bisa menahan untuk inginnya gitu Pak. Jadi saya mau belajar untuk mendengarkan aktif gitu Pak. Jadi suka greget ya Bu ya? Suka berbeda suka jadi saya ingin belajar itu Pak. Oke, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengar aktif. Betul, Pak. Nah, kemudian
Kan tadi Ibu ya, secara spesifik ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif. Kemudian apa sih indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan oleh Ibu? Apa indikatornya? Indikator yang ingin dicapai tentu saja gitu ya, dengan mendengarkan aktif gitu ya. Ya selain juga mungkin nanti menggali juga ya Pak ya, menggali solusi dari si Koci. Jadi saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Saya mendengarkan dulu, kalau saya fokus nih Pak, kemungkinan saya bisa muncul gitu ya untuk menggali lagi gitu Pak pertanyaan berbobot. Bagus ya Bu ya, dari indikator dan tujuannya Ibu ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif untuk bertujuan supaya Ibu bisa menghasilkan pertanyaan berbobot. Betul, supaya mitranya bisa mendapatkan Solusi, Wah, sangat super sekali ya Bu ya. Mungkin saya rasa Ibu sudah sangat siap untuk melakukan coaching dengan Ibu. Paling nanti saya nantikan coachingnya ya Bu ya. Siap Pak. Selamat, semoga sukses Baik Pak, coachingnya nanti. bismillah Pak ya. Amin. Semoga lancar. Oke. Waalaikumsalam, Bu Neti silakan duduk Bu. Gimana Bu? Aduh, Bu Rosa, saya sedang pusing sekali ya tadi ya di ruang BKT. Ini terus saya buka-buka kertas ya Bu ya, buka laptop, saya juga ada kebingungan, pusing. Ya Allah, pokoknya mah tahun ajaran ini rada bingung. Jadi tujuan Ibu melakukan percakapan dengan saya itu ingin menemukan Betul, saya ingin di coaching nih sama Bu Rosa tentang di tahun ajaran baru ini saya harus pakai asesmen apa kira-kira untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa begitu. Jadi Ibu kesini tujuannya ingin menemukan solusi kira-kira asesmen seperti apa yang efektif begitu ya, Betul. yang akan Ibu lakukan di tahun ajaran baru ini begitu ya Bu ya. Nah kira-kira asesmen yang sudah Ibu yang menjadi permasalahan buat Ibu itu seperti apa Bu? Iya, jadi gini Bu, saya ingin membicarakan tentang asesmen ini karena begini, tahun lalu saya tuh pakai asesmen gaya belajar ya. Dan itu terpakai, alhamdulillah terpakai oleh teman-teman guru di kelas. Nah, sedangkan saya BK itu tidak banyak terpakai, bukan tidak banyak sih, tapi butuh tambahan asesmen yang mendukung sebab saya harus mencari tahu apa sih kesulitan siswa. Kalau gaya belajar kan hanya gayanya aja ya, gaya belajarnya aja, sedangkan kesulitan belajarnya tidak bisa saya ketahui gitu. Menurut Ibu itu dengan kondisi seperti itu skala dari 1 sampai 10 itu bagaimana Bu kondisi yang Iya, sudah jadi asesmen yang tahun lalu itu paling bisa memenuhi kebutuhan saya hanya di skala 4 dari 10. Jadi, skala 4. betul. Jadi kalau begitu menurut Ibu idealnya yang seperti apa kira-kira? Iya, idealnya itu tadi, selain memenuhi kebutuhan, mengetahui kebutuhan siswa, saya harus mengetahui dari sisi latar belakang permasalahan di rumah misalnya ya, atau permasalahan emosinya, kepribadiannya, itu banyak sekali yang saya butuhkan. Jadi kayaknya butuh tes psikologis yang lebih mumpuni gitu. Berdasarkan pengamatan Ibu ya, kira-kira solusinya apa nih gitu ya, metode yang bisa Ibu atau pernah Ibu lakukan Bu? Nah iya, metode yang paling bagus itu ya, kalau saya bilang 10 itu kita mengundang psikolog untuk mengetes ya Bu ya, atau dari lembaga psikologi gitu ya, mengetes anak-anak sehingga lebih banyak tuh identifikasi yang saya dapatkan. Namun ya itu tadi ya terkait dana, sepertinya saya harus banyak berhubungan dengan banyak orang untuk menggolkan hal ini. Walaupun ada sih alternatif lain, asesmen lain. Iya baik, jadi Ibu sudah mencoba ya metode tersebut gitu ya, hasil dari identifikasi yang menurut Ibu
ideal begitu ya. Nah kemudian ibu juga tadi juga sudah mengungkapkan bahwa ibu butuh dukungan begitu ya. Nah kira-kira siapa saja yang menurut ibu yang bisa mendukung gitu ya dengan rencana ibu ini, Bu? Nah, kalau tes psikologis itu berarti kan butuh dukungan dari orang tua, Bu, ya terkait dana dan izin. Saya juga butuh dukungan kepala sekolah tentunya. Apakah ada bantuan dari program BOS tahun ini, gitu ya, untuk tes psikologis anak-anak. Dan tentunya teman-teman BK juga saya perlu banyak sharing nih sama mereka. Bu ya. Ya baik ya, biasanya berarti ibu nanti ini akan terlibat selain dengan orang tua, dengan rekan-rekan BK juga dengan mungkin dengan pihak kepala manajemen begitu ya, supaya bisa mendukung apa yang langkah-langkah yang ibu rencanakan seperti itu ya. Nah kira-kira kapan nih kira-kira ibu akan melaksanakan gitu Bu untuk diskusi dengan baik orang tua ya kayak gitu? Saya itu butuh program BK selesai dalam waktu 3 minggu ke depan. Artinya seminggu ini sepertinya harus sudah mulai ada pengetesan atau izin sudah harus keluar gitu ya, dan saya harus sudah mencari lembaga tesnya, dan minggu depan mudah-mudahan sudah ada progresnya, minimal izin dan dukungan dari orang tua juga sekolah. Baik, nah metode kemudian strategi ibu ya untuk diskusi dengan berbagai pihak yang terkait akan ibu rencanakan Ya, ya betul. gitu. Saya mau ngobrol dulu dengan kepala sekolah seperti yang awal ya. Nanti kepala sekolah mungkin akan mengundang wali kelas, dan wali kelas berlanjut kepada orang tua. Nah, ya jadi nanti mungkin ibu prosedurnya ya akan sudah ibu langkah-langkahnya sudah rumit nih. Diskusi dulu mungkin ya dengan pimpinan, dengan wali kelas, pendekatan sampai ke orang tua ya diambil RT-nya. Itu luar biasa ya rencana-rencana yang akan ibu lakukan. Jadi, menurut ibu ini langkah yang ideal ini kira-kira skalanya keberhasilannya capaiannya seperti apa nih Bu? Iya, mudah-mudahan nih berhasil goal ya, walaupun memang tahun lalu itu tidak terjadi ya, tidak terrealisasi. Jadi saya cuma pakai gaya belajar. Nah, kalau perasaan saya tahun ini, karena tahun kemarin udah mengajukan, saya pikir bisa 7 atau 8 lah keberhasilannya. Mudah-mudahan ya, berarti ibu akan mencoba diajukan lagi ya Bu ya, yang belum terrealisasi sekarang ibu akan realisasikan. Nah mudah-mudahan ibu sudah betul, ibu sudah menemukan nih solusi, ibu sudah langkah-langkahnya sudah runut ya gitu, dengan rencana tadi metode-metode lain asesmennya, kemudian ibu juga sudah dapat dukungan ya, mendapat dukungan diskusi dengan pihak sekolah, orang tua gitu ya, dan rekan sejawat di BK begitu ya. Nah mudah-mudahan rencana yang akan ibu lakukan mulai kapan Bu kira-kira? Yang pasti ketika aku bertemu dengan kepala sekolah, saya akan langsung bicara. Baik, ya mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Apa yang sudah ibu rencanakan ini juga tujuannya juga untuk berpusat kepada siswa barangkali ya, harapannya ya ingin menggali lagi gitu potensi dari siswa dengan metode-metode asesmen yang ibu akan laksanakan di tahun ajaran ini. Realisasikan, semoga ibu berhasil dan juga sukses begitu ya. Nah baik Ibu, gimana nih perasaan Ibu setelah percakapan kita nih? Ya, saya sudah bisa ada gambaran ya. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Saya optimis karena berjalannya sudah dari tahun lalu gitu ya, dan ini akan saya realisasikan. Ya betul Bu, saya juga merasa senang nih ngobrol dengan Ibu ya. Kita saya juga sangat senang Ibu sudah bisa menemukan solusi sendiri. Malah mungkin kita bisa sharing ya Bu ya. Nah nanti setelah Ibu melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan sebagai tindak lanjutnya, kita ngobrol lagi Bu. Siap, ingin Bu. tahu seberapa keberhasilannya begitu ya Bu ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, saya sangat butuh untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Nah itu dengan senang hati. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi barangkali ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Iya, sementara demikian. Ya, baik, terima kasih kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Rosa. Waalaikumsalam Pak Rizal. Oke nih, Ibu kan tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya betul Luar Pak. biasa sekali tadi saya mendampingi dan prosesnya lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Pak lancar. Dan saya menginspirasi buat saya juga seperti itu Ibu ya. Nah, dari indikator yang diinginkan Ibu tadi di awal pertemuan ya, masih ingat kan Bu ya indikator yang diinginkannya? Bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Apakah bisa dan atau sudah terwujud atau belum kira-kira? Iya, mungkin terwujud ya. Jadi saya merasa ketika saya mencoba untuk fokus nih Pak, kan saya tujuannya ingin menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Saya mencoba dengarkan, saya belajar fokus gitu apa yang menjadi permasalahan, sehingga saya muncul Pak pertanyaan lain gitu, nyambung gitu ya, untuk menggali lagi permasalahan dari coachnya Pak gitu, sampai si coach itu menemukan solusinya sendiri Pak. Baik, saya juga sependapat dengan Ibu ya tadi ya, dari catatan hasil observasi tadi, apa yang saya dapatkan begitu ya, Ibu itu sudah tepat begitu ya, sudah sesuai dengan indikator, sudah bisa mendengarkan dengan aktif. Ibu itu dimana tadi sudah menghindari kata mengapa gitu ya, dan Ibu lebih menanyakan apa begitu. Dan saya juga tadi merasa Ibu sudah bisa menembangkan atau menegaskan permasalahan yang disampaikan coach tadi ya Bu ya. Itu sangat luar biasa Bu, bisa menjadi contoh buat yang lain mungkin ya, proses coaching itu seperti yang tadi Ibu lakukan seperti itu. Nah, dari kompetensi yang sudah Ibu coba tingkatkan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Nah itu tadi Pak, saya kan sudah belajar di hari ini indikatornya adalah mendengarkan gitu ya Pak ya, aktif ya. Nah selanjutnya tentu saja Pak ingin menggali lagi pertanyaan berikut ini Pak gitu ya, yang seperti apa gitu yang bisa lebih menggali lagi, sehingga si coach itu nanti lebih keluar lagi metode-metode atau strategi lainnya Pak begitu ya. Luar biasa Bu Rosa, semoga dari apa yang dicita-citakan dan diinginkan Bu Rosa semuanya dapat tercapai ya Bu ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat saya juga gitu ya Bu. Nanti mungkin ya untuk kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Amin Pak. Mungkin itu saja Bu Rosa. Baik, terima kasih Bapak atas informasi buat saya Pak ya. Terima kasih. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.